Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gionanda Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah remastering Ubuntu menggunakan Kubik. Sebelumnya, saya minta maaf jika di dalam video ini banyak lag atau patah-patah dikarenakan laptop saya yang kurang mendukung. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ke videonya. Cus, let's go. Oke, langkah pertama dalam remastering Ubuntu adalah menginstal Kubik. Bagi kalian yang belum menginstal Kubik, bisa menginstal dengan cara cari di internet cara menginstal Kubik dengan terminal. Nah, oke, jika sudah terinstall Kubiknya, kalian buka, lalu di sini tampilan seperti ini. Kita pilih folder yang akan kita taruh file-file ekstrak remasteringnya. Nah, di sini saya buat folder baru namanya remastering. Nah, terus klik select. Nah, setelah itu klik next. Nah, di sini kita pilih file Ubuntu yang akan kita remastering. Nah, setelah kita pilih, nah untuk file name bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu klik next. Nah, kita tunggu hingga selesai proses ekstrak file-file remasteringnya. Setelah proses ekstrak file selesai, maka akan muncul tampilan Kubik seperti ini. Nah, untuk awalnya kita akan mengupdate seluruh sistem yang ada di Kubik dengan cara update. Lalu klik enter, tunggu hingga proses selesai. Nah, langkah berikutnya adalah kita menambahkan repository. Repository ini adalah tempat untuk penyimpanan agar kita bisa menginstal, mengunduh tema-tema dan ikon-ikon yang ada di Ubuntu dengan cara Nah, untuk sekarang saya akan mengunduh atau menginstal tema Ubuntu terlebih dahulu. Saya itu klik enter. Tunggu hingga proses selesai.
Nah, setelah proses selesai, kita akan mengupdate kembali repositorinya. Setelah itu kita klik enter. Nah, setelah itu kita akan menginstal atau mengunduh tema-tema yang ada di Ubuntu. Untuk jenis-jenis tema yang ada di Ubuntu bisa dilihat di internet, ada banyak sekali. Nah, di sini saya akan menggunakan tema Kogir. Nah, setelah itu kita klik enter. Tunggu hingga proses selesai. Setelah proses penginstalan tema selesai, maka kita tambahkan kembali repositori untuk menginstal dan mengunduh ikon Ubuntu. Setelah itu kita klik enter. Tunggu hingga proses selesai. Nah, setelah proses selesai, maka kita akan mengupdate kembali repositorinya. Nah, setelah itu kita akan menginstal icon yang ada di Ubuntu. Nah, untuk jenis-jenis icon yang ada di Ubuntu bisa kita lihat di internet. Nah, di sini saya akan menggunakan icon matcha. Nah, tunggu hingga proses selesai. Setelah proses penginstalan icon selesai, kita akan kustomisasi tema dan icon yang sudah kita install tadi ke dalam settingan Ubuntu-nya dengan cara nah, lalu klik enter. Kita tarik ke bawah, scroll ke bawah. Nah, untuk
temanya kita ganti sesuai dengan tema yang kita install. Karena saya tadi menginstal Codebir, maka saya akan menuliskan Codebir. Dan untuk icon temanya sesuaikan juga dengan yang kita install. Setelah itu save dengan menekan Ctrl+X, lalu enter. Langkah berikutnya adalah kita buka terminal dengan cara klik kanan kursor lalu open terminal. Nah, setelah itu kita salin file-file gambar yang akan kita jadikan booting pack dan juga wallpaper Ubuntu. Nah, kita salin ke home, lalu kita paste. Nah, setelah itu kita pindahkan atau kita salin lagi file wallpaper file gambar yang akan kita jadikan wallpaper Ubuntu ini ke dalam folder remasteringnya dengan cara Nah, kita akan menyalin file gambar yang bernama Gionanda Saputra ini ke folder remastering, tepatnya di folder background. Setelah itu kita klik enter. Nah, masukkan password. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa file tersebut benar-benar sudah tersalin. Nah, sudah ya. Nah, setelah itu di dalam file ini kita klik kanan kursor, lalu pilih Open in Terminal. Nah, di sini kita akan mengganti atau memindahkan atau move file gambar yang akan kita jadikan wallpaper Ubuntu ke dalam file name wallpaper Ubuntu aslinya. Nah, file yang bernama Gionanda Saputra ini akan terganti atau termove menjadi Warti Final Ubuntu. Nah, setelah itu kita klik enter, masukkan password. Nah, lalu pastikan bahwa file Gionanda Saputra ini sudah benar-benar termove menjadi Warti Final Ubuntu. Sudah ya. Langkah berikutnya adalah kita salin file gambar yang akan kita jadikan booting pack ke dalam folder remasteringnya. Untuk mengingatkan kembali bahwa penamaan file gambar yang akan dijadikan wallpaper dan booting pack disesuaikan kembali dengan file name aslinya. Nah, file gambar yang akan kita jadikan untuk booting pack ini akan tersalin ke dalam folder remastering, tepatnya di folder Ubuntu logo. Setelah itu kita klik enter. Nah, pastikan kembali bahwa file logo WNJ ini sudah tersalin ke dalam folder Ubuntu logo.
Nah, sudah tersalin ya. Setelah itu di dalam folder Ubuntu logo ini kita klik kanan kursor terus open in terminal. Nah, di sini kita akan mengganti atau move file gambar logo UNJ menjadi nama file booting pack sebelumnya. Nah, nama file yang bernama logo UNJ ini akan terubah atau terganti namanya menjadi Ubuntu logo. Setelah itu kita klik enter. Nah, masukkan password. Nah, pastikan kembali bahwa file tersebut sudah benar-benar terganti. Sudah ya. Langkah berikutnya adalah kita merename file name Ubuntu Remastering dari dalam file settingan Ubuntu-nya. Untuk file settingan Ubuntu yang pertama adalah nah, ini adalah file settingan Ubuntu yang pertama. Setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini kita ubah sesuai dengan nama file yang sudah kita tentukan di langkah sebelumnya. Setelah itu kita simpan dengan menekan Ctrl X, pilih yes, dan enter kembali. Untuk file settingan Ubuntu yang kedua adalah setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini sama seperti langkah sebelumnya, kita ubah sesuai file name yang sudah kita tentukan di langkah sebelumnya. Nah, setelah itu kita simpan kembali. Lalu untuk kembali kita tekan enter. Untuk file name setting Ubuntu yang ketiga adalah sama seperti langkah sebelumnya. Untuk file settingan Ubuntu yang keempat adalah Nah, di sini kita menyeting tulisan pada saat penginstalan Ubuntu. Nah, untuk penulisan tulisan seperti ini itu terserah kalian mau seperti apa. Setelah itu kita save.
Untuk file settingan Ubuntu yang terakhir adalah nah di sini di background ini kita ganti menjadi nah tujuannya adalah untuk menggantikan wallpaper Ubuntu sebelumnya menjadi wallpaper Ubuntu yang terbaru. Karena saya menggunakan foto saya sendiri, maka akan tertampil nantinya foto saya sendiri. Background size-nya kita tuliskan cover, lalu untuk background position-nya kita tuliskan center. Nah setelah itu kita save. Langkah selanjutnya adalah kita klik next di atas kanan sini. Tunggu hingga proses selesai. Nah, setelah semua selesai, tunggu hingga tombol next berubah menjadi hijau seperti ini. Lalu kita klik next. Nah, selanjutnya kita klik next lagi. Nah, setelah itu kita klik generate. Nah, tunggu hingga proses generating selesai. Setelah proses generating selesai, maka kita klik finish. Nah, lalu close. Nah, kita cek ke file apakah file ISO Ubuntu yang sudah di remastering sudah ada di folder remasteringnya. Nah, sudah ada ya. Lalu kita salin ke shared folder.
tunggu sampai proses penyalinan selesai. Nah, salah satu tujuan dari shared folder ini adalah supaya kita bisa mentransfer file dari file Ubuntu di VirtualBox ke file Windows di PC atau laptop kita, ataupun sebaliknya. Nah, setelah selesai, kita cek. Nah, setelah selesai kita cek apakah uh, file Ubuntu yang sudah di remastering sudah ada di file Windows. Nah, sudah ada ya. Nah, setelah itu lakukan penginstalan Ubuntu di VirtualBox seperti pada umumnya. Nah, di sini adalah tampilan dari hasil Ubuntu yang sudah di remastering. Nah, untuk wallpaper sudah berubah dari wallpaper Ubuntu sebelumnya. Terus untuk bentuk-bentuk icon bawaan juga sudah berubah dari yang sebelumnya. Terus di sini juga ada aplikasi yang sudah diinstal seperti GIMP, Google Chrome, Atom, dan juga Spotify. Nah, itulah video tentang langkah-langkah remastering Ubuntu menggunakan Kubik. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton.